Karena yang bansos tidak ada pemotongan. Jadi bansos ini cash transfer langsung, jadi tidak ada yang dipotong oleh presiden. Bahkan kalau memang memungkinkan presiden malah akan menambah. Gitu. Ya insya Allah kita akan mengikuti apa yang telah menjadi keputusan presiden, itu dulu. Yang kedua kita identifikasi hal-hal yang memang sesuai dengan instruksi presiden tersebut. Kita akan periksa dan kita akan menyesuaikan insya Allah ya. Apapun yang kita lakukan tidak akan mengganggu program-program pokok dari Kementerian Sosial. Jadi akan kita sesuaikan seperti pembelian ATK dan yang lain-lain itu akan kita sesuaikan. Berarti tidak mengurangi dari anggaran dari bansos? Karena yang bansos tidak ada pemotongan. Jadi bansos ini cash transfer langsung, jadi tidak ada yang dipotong oleh presiden. Bahkan kalau memang memungkinkan presiden malah akan menambah gitu. Jadi yang menjadi bantuan-bantuan untuk rakyat itu diprioritaskan oleh presiden. Yang dikurangi ini kan hal-hal yang mungkin bisa dialihkan gitu. Masih memungkinkan untuk dialihkan. Hal-hal yang kaitannya dengan operasional semua sudah tahu lah itu. Tapi yang untuk program pro rakyat sama sekali tidak dikurangin, bahkan presiden itu sedang memikirkan bagaimana bisa ditambah, terutama untuk mereka yang katakanlah, mohon maaf ya, miskin ekstrim gitu. Itu betul-betul perhatian presiden. Kalau di kementerian lain kan sampai jam AC dibatasi yang seperti ya kita akan coba nanti Pak Sekjen akan coba mana yang paling mungkin. Pokoknya semua peluang akan kita manfaatkan agar kita bisa lebih efisien. Terus terkait kemiskinan ekstrim ini kan sudah final itu 3,1 juta ya. jumlahnya. Terus kemudian pemerintah mentargetkan hampir 6 bulan untuk mengatasi ini. Intervensinya sudah akan dilakukan, karena kan kalau diumumkan nanti bansosnya atau intervensinya kan juga langsung diumumkan. Boleh tahu kan apa programnya ke depan untuk mengatasi ini? Ya masih dalam diskusi ya, masih dalam kajian, masih dalam pematangan lah. Di bawah koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Ini lagi dimatangkan, di mana profil penerima manfaat dari kemiskinan, dari mereka yang menjadi bagian dari kemiskinan ekstrim itu kita petakan ya, mana yang katakanlah lansia, mana yang penyandang disabilitas, dan mana yang masih usia produktif. Ini sedang kita petakan betul. Nah tentu intervensinya berbeda-beda. Jadi intervensinya berbeda-beda. Ada yang mungkin ya karena sudah lansia ya bansos misalnya, tapi yang usia produktif tentu nanti akan intervensinya lain. Ya, sedang kita matangkan datanya ini, kita dalemin profilnya. Terus tadi dikatakan penambahannya kuantitas penerima bansos atau besaran bansos itu rencananya. Tadi yang disebutkan rencana presiden mau ada penambahan. Oh belum, ya ini sedang dipikirkan. Ya kita lihat, makanya kita nunggu data tunggal ini tuntas. Dengan data tunggal ini tuntas, kita akan lihat, kita akan petakan lagi profilnya. Kita akan lihat dan intervensinya tadi. Ada yang sifatnya perlindungan dan jaminan sosial, ada yang rehabilitasi sosial, dan ada yang pemberdayaan sosial. Tinggal kita lihat nanti kayak apa. Pasti akan kita sampaikan pada saatnya. Pasti akan kita sampaikan. Dan juga Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan kementerian-kementerian lain, terutama dalam kerangka pemberdayaan itu. Dan pasti bantuan yang selama ini ada tidak akan dihapus ya? Kita tinggal pensasarannya. Pensasarannya ini dengan data yang baru ini sekaligus saya ingin sampaikan. Ya mohon dimaklumi jika nanti ada penerima manfaat yang selama ini mendapatkan bantuan dari program PKH maupun dari bansos maupun dari PBI ya akhirnya tidak menerima. Tapi yang selama ini tidak menerima akhirnya menerima itu karena memang berpedoman pada data tunggal sosial ekonomi yang baru. Itu aja. Jadi saya mohon maklum. Lalu gimana tertutup kemungkinannya jika
ada hal-hal yang tidak sesuai di lapangan, kami sudah buka juga penyalurannya lewat jalur formal dan jalur partisipasi. Jadi kalau ada yang ingin menyampaikan sanggahan, usul, tentu itu tetap kami beri peluang, dan peluangnya akan kembali lagi nanti bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, Wali Kota, dan dengan para pendamping kami, kemudian nanti akan cek ulang. Jadi ini setiap 3 bulan akan kita cek ulang. Setiap 3 bulan sebelum penyaluran akan kita cek ulang. Dengan begitu kita harapkan ya bantuan yang diberikan itu lebih tepat sasaran. Ini kan sudah tahap akhir. Tapi sudah terkonfirmasi belum berapa yang kira-kira tadi akan keluar ataupun yang masuk baru gitu? Nanti BPS yang akan nyampaikan. Nanti BPS yang akan nyampaikan ya. Tunggu waktunya. BPSDM ini juga melibatkan beberapa sosial kan? Itu Mendamping apa? pilar-pilar sosial dalam Oh, dalam pemutakhiran nanti, ya kan? Jadi gini loh, ya, data yang nanti sudah final itu, ya, itu kan dinamis. Setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir. Setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang pindah. Bahkan setiap hari ada yang keluar negeri. Bahkan sebagian diantaranya tanpa memberikan pemberitahuan, gitu. Langsung berangkat gitu aja. Jadi dinamis sekali datanya itu. Saya juga semakin tahu lah ya bahwa dinamikanya tinggi, dan untuk itu pemutakhiran itu menjadi sangat penting dan tidak bisa dilakukan oleh masing-masing lembaga dan kementerian, tapi ini secara bersama-sama dan mengikutkan pemerintah daerah. Itu yang penting. Ya, oke, cukup dulu gitu. Yang lain-lain nanti kita. Terakhir. Udah jago-jago pertanyaannya. Jago-jago seperti wartawan ya. akhir-akhir ini sedang bergeliat karena yang ketersediaan LPG 3 kilogram itu lebih untuk masyarakat miskin kan ada Ya itu maksudnya kan biar tentu penerima manfaat itu ya, pengguna itu mendapatkan harga yang paling murah kan gitu toh. Jadi cuma itu aja, bahwa kemudian ada ide dasarnya adalah itu gitu. Bahwa nanti di lapangan seperti apa ya nanti kita lihat perkembangannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Itu. Ya bisa jadi pada saatnya ya, pada saatnya semua dialihkan langsung ke penerima manfaat gitu, tidak lagi lewat yang lain gitu. Ini kan resikonya kalau lewat itu kan ada ya, itu resikonya kalau lewat itu tidak langsung itu ya, gitu ya, wes gitu dulu aja ya.